Masih di kabar siang, pemirsa, pemerintah Arab Saudi telah membuka kembali pelaksanaan ibadah umroh untuk umat muslim yang ada di seluruh dunia mulai hari ini. Pemerintah Arab Saudi telah membuka kembali pelaksanaan ibadah umroh untuk umat muslim yang ada di seluruh dunia. Pelaksanaan ibadah umroh yang dimulai pada 10 Agustus 2021 dikhususkan untuk seluruh umat muslim yang ada di seluruh dunia. Namun hanya ada 49 negara yang diperbolehkan untuk masuk ke Arab Saudi. Sementara itu Indonesia menjadi salah satu negara yang berstatus ditangguhkan untuk melakukan perjalanan langsung ke Arab Saudi di tengah kasus COVID-19 dan kematian yang masih tinggi. Baik, lantas bagaimana dengan Indonesia? Kita akan langsung membahasnya dengan Bapak Endang Jumali selaku Konsul Haji dan Umroh KJRI Jeddah. Assalamualaikum Pak Endang, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ana. Alhamdulillah baik, gimana sehat semua? Pak Endang, ini pertanyaan seluruh umat muslim di Indonesia. Apakah kemudian Indonesia sudah diperbolehkan melaksanakan ibadah umroh karena pintu gerbang untuk umroh di seluruh dunia ini sudah dibuka. Namun kita melihat kemarin ada beberapa negara yang sempat ditangguhkan, Indonesia juga termasuk. Apakah ini masih atau seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa hari kemarin Wakil Menteri Haji Arab Saudi Dr. Abdul Fattah Sulaiman Masyad juga sudah mengemukakan beberapa poin penting terkait dengan permasalahan umroh ini. Sedikitnya ada 8 poin. Yang pertama adalah mengedepankan prokes, ya, protokol kesehatan yang sangat ketat. Kemudian juga akomodasi dan transportasi masih tetap menggunakan social distancing. Lalu juga vaksin sudah harus 2 dosis yang diakui oleh pemerintah Arab Saudi. Kemudian juga i'tamarna dan tawakalna. Terkait dengan Indonesia, ketika kita merujuk ke edaran Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi dan juga GAKA, status kita memang masih ditangguhkan atau masih di-suspend. Nah, inilah yang menjadi kendala kita di dalam pelaksanaan umroh di masa pandemi ini. Seperti itu, Mbak. Pak Endang, artinya Indonesia masih belum bisa melaksanakan ibadah umroh secara langsung ke Arab Saudi ataupun masuk ke sana, begitu ya Pak ya? Ya, poin pentingnya adalah di situ bahwa kita masih disuspend. Kemudian juga status vaksin Sinovac dan Sinopharm sampai 2 hari yang lalu itu masih belum ada statement resmi. Bahkan media Saudi tetap statement bahwa Sinovac dan Sinopharm belum di-approval oleh pemerintah Arab Saudi. Baik, Pak Endang, ini kan tadi katakan bahwa vaksin Sinovac ataupun Sinopharm ini belum di-approve, belum disetujui oleh pemerintah Arab Saudi. Lantas bagaimana dengan masyarakat Indonesia yang sudah disuntikan vaksin dengan jenis lain begitu? Apakah kemudian sudah bisa masuk ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umroh atau itu pun tidak bisa karena masih berstatus warga negara Indonesia? Ya, poin pentingnya kan kita adalah bagaimana suspend itu dihapus atau ditiadakan sehingga Indonesia bisa masuk. Dan kemudian juga yang hal terpenting adalah bagaimana kita bisa menunjukkan kepada pemerintah Arab Saudi khususnya dan juga kepada seluruh dunia bahwa penanganan COVID di Indonesia sangat luar biasa, misalkan signifikan. Oleh karena itu trusting dari dunia luar bisa kita terima. Pak, dalam rangka ini apa kemudian pemerintah Indonesia sudah melakukan mungkin lobby ataupun menunjukkan bahwa Indonesia sudah melakukan tracking, tracing, dan juga testing atau seperti apa begitu untuk agar Indonesia ini sudah boleh masuk ke Arab Saudi khususnya? Ya tentu kami selaku perwakilan RI di Arab Saudi, baik KBRI ataupun KJRI tetap melaksanakan atau melakukan langkah-langkah pendekatan ya. Untuk berkomunikasi, kemudian berkoordinasi. Dan sejatinya hari ini tanggal 10 kami diterima oleh Wakil Menteri Arab Saudi, akan tetapi ditangguhkan sampai hari besok pukul 10 waktu Arab Saudi. Kami akan bertemu dengan Wakil Menteri Arab Saudi, Wakil Menteri Haji Arab Saudi bidang umroh, Dr. Abdul Aziz Wazan, untuk membahas pelaksanaan umroh di masa pandemi ini.
Pandang artinya besok baru akan ketemu dan melakukan pembahasan begitu dengan pemerintah Arab Saudi. Lantas untuk pemerintah Indonesia mungkin ada PR-PR yang harus dikerjakan lebih lanjut. Ini apa saja mungkin Pak? Ya, salah satunya adalah bagaimana kita bisa melakukan hal-hal preventif terhadap pelaksanaan umroh di masa pandemi. Yang salah satunya mungkin adalah bagaimana bisa mengedukasi kepada calon jemaah agar bersabar sehingga ada langkah-langkah yang sifatnya konkret untuk bisa melaksanakan umroh di masa pandemi. Karena berbagai pertanyaan juga muncul bagaimana kalau dengan negara ketiga. Ini juga tentu akan menimbulkan masalah yang hampir sulit ya diprediksi. Dan ini juga belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Arab Saudi untuk melakukan perjalanan umroh dengan menggunakan negara ketiga. Permasalahannya adalah selama visa umroh itu belum bisa dikeluarkan untuk warga Indonesia, maka akan terjadi permasalahan di negara ketiga. Jadi untuk bisa masuk ke negara Arab Saudi pun ketika visa umroh belum didapat, saya kira itu akan menjadi permasalahan. Jadi mari kita bersama-sama untuk lebih fokus dulu penanganan COVID, di samping kita juga terus melakukan upaya pendekatan, komunikasi, dan koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi. Sehingga kita memiliki nilai yang bisa kita lakukan di pemerintah Arab Saudi, dan mudah-mudahan upaya-upaya kita dalam konteks pendekatan ini lebih konkret. Baik, Pandang terima kasih banyak sudah memberikan informasi kepada kami langsung di Kabar Siang. Tetap selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pandang.